pilihlah mau undergraduate admissions yaitu S1 atau graduate admissions yaitu S2, S3. Nah itu dari situ kalian bisa cari scholarshipnya. Semangat ya pejuang kuliah di luar negeri. Michael selain pintar dan jago taekwondo, thank you. Hobi kakak waktu luang itu apa nih? Ada hobi yang sifatnya santai banget gak? Hobi pak, main itu Civilization 6 dan aku suka menulis. Kalau kalian udah follow Medium aku, please cek kalau kalian udah follow IG aku, please ke Medium aku, ke bio dan follow Mediumnya. Mediumnya Mike Indra atau Mike Indra 1. Nah itu di situ aku udah tulis lumayan banyak artikel guys. Ya follow guys. Cari aja Michael Indra. Nah, kalau exchange di LN itu apakah harus jurusan sama program studi kita atau biasanya intensitas studi? Oh, oke, very good question. Kalau exchange, kan aku juga lagi considering, aku lagi riset tentang exchange dan yang aku tahu itu untuk exchange itu harus transfer balik kredit. Nah, paling gampang itu di jurusan yang sama gitu loh. Secure KS butuh KL berapa? I forgot. Jujur I forgot. Tapi yang paling optimal sih 7,5 ya. 7,5 itu dan komponen-komponennya itu harus kayak di atas 7. Setiap komponennya harus di atas 7 dan itu bukan cuman secure KS, itu membuat kalian nggak usah ngambil course bahasa Inggris di KAIS. Jadi bisa dapat 4 kredit secara langsung, nggak cuman masuk KAIS tapi dapat 4 SKS langsung cuman dengan ngambil IELTS. Itulah kalian itu the power of English test di dunia ini sekarang. Kalian menurut aku harus banget English test, bukan cuma bisa bahasa Inggris tapi English test juga. Itu membuka banyak opportunities di luar negeri. Yuk kita lanjut. Hari WFC itu apa ya? Malah alergi gini dinginku kambuh karena AC-nya dingin parah pol, jadinya aku bersin semua. Oh, Welcome Cafe. Menurut aku, ya itu aku nggak suka work from cafe. Kenapa kalau ada rumah kenapa nggak dimanfaatin gitu loh? Itu mindset aku. Karena kafe mahal guys di Korea. Kok minuman itu mahal guys di Korea. Aku nggak mau buang duit. Aku udah bayar dormitory. Kenapa aku nggak pakai gitu, fasilitas aku yang udah bayar? Tutor biar cepet tidur, nggak banyak pikiran. Itu yang paling gampang. Nggak banyak pikiran. Kalau mau cepet tidur nggak banyak pikiran. Kayak gitu. Kapan nonton taekwondo bareng Kak Sandy? Iya. I hope ada waktu ya. I really want to. Itu kayak akhirnya ada yang walaupun dia baru belajar, setidaknya ada yang sefrekuensi gitu loh. Dan aku mau. Sampai jam berapa live Kak? Kayaknya hari ini sih nggak lama-lama karena aku mau ngerjain sesuatu untuk kalian. Ya, jadi nggak lama-lama sekarang. Bias idol K-pop kamu siapa?
I think ultimate banyak banget sih biasanya, cuman kayak ultimate bias aku Gal dari IVE sampai sekarang nggak tergantikan. Paling suka nulis genre apa? Kalau kalian ke medium aku sekarang, kalau kalian ke medium aku yang ada di IG, di bio IG aku yang kalian harusnya follow, itu aku paling suka nulis non-fiction, stylenya kayak magazine, non-formal gitu, informal, semi-formal, tapi dengan hook yang catchy gitu loh. Aku style nulisnya gitu biasanya. Aku hari ini habis nonton drakor, securuhnya bosan karena libur semester, tapi karena nonton jadi penghibur di sela bosan. Sama mantengin saluran ini, thank you dan mantengin. Have fun nonton drakor sekalian belajar bahasa Korea nggak sih? Aku itu kalau bahasa Korea tuh kadang aku belajarnya melalui kayak nonton reality show, bukan drakor. Aku beli skincare baru tapi yang lama belum habis, jadi sayang. Real, takutnya boros, betul. Tapi kalau dipakai terus ya akan habis juga, jadi beli aja sih. Lagi prefer Substack, punya juga nggak? Actually, a lot of people have been talking to me about this. Mungkin aku bikin juga kali ya. Oke guys, aku akan bikin nanti. Ada les bahasa Korea nggak sebelumnya? Inilah cerita aku. Aku dulu itu sebenarnya nggak ada rencana untuk Korea guys. Buat kalian yang belum tahu, aku ini udah ceritain ini kayaknya 2 kali di live. Aku sebenarnya dulunya nggak ada rencana ke Korea. Aku sebenarnya les bahasa Jerman, mau ke Jerman. Cuman things happen, terus aku banting setir ke Korea. Jadi aku nggak pernah les bahasa Korea sebelumnya. Sudah follow medium kamu, thank you so much. Tes topik susah nggak? Tanya Josephine, aku belum ngambil. Aku belum ngambil guys. Seru sih, aku selanjutnya tadi main basket sama temen, ditambah lagi timku menang dan aku nyumbang poin 1. Nice. Olahraga itu seru guys. Hari 2 aku ngekos, nggak sedih, cuman rasa kesepian aja karena di rumah ada yang ribut, jadi aku bingung nih. Semangat ya. Memang sih kayak merantau itu pertamanya pasti sulit, kayak meninggalkan keluarga, tapi lama kelamaan kebiasaan, jadi kayak ya my second home gitu. Kecuali kalian itu benar-benar nggak suka sama environmentnya, itu beda cerita. Tapi kalau kalian suka, lama-lama pasti merasa bahwa oh iya ini ya, aku balik lagi ke sini ya, dan akan jadi comfortable gitu. Favorite makan kamu? Makan favorite kamu di Korea? Probably apa ya? Oh ya, Seolleongtang is my favorite. Itu sup yang kayak sup putih gitu, kaldunya itu putih dan kayak kalau nggak disajikan tanpa rasa, jadi nggak ada rasa, kuahnya nggak ada rasa, cuman ada daging sapi kalau nggak salah ya, tapi terus ada nasi juga. Nah, aku walaupun gak ada rasa, aku suka karena di tempat yang spesialis Seolleongtang itu dikasih seasoning banyak seperti garam dan lada dan kimchi juga yang kalian bisa masukin. Jadi itu sebenarnya customizable gitu, sesuai selera kalian. Makanya aku suka Seolleongtang.
Aku sekarang sudah bisa metode memory palace buat competition memory. Terus aku juga sudah bisa ngapal angka binary. I am so happy. Selamat. Aku membaca sebagai orang yang keelim pas saat game memory. Ya, semangat ya. Terus next challenge, ngafalin bibir. Ntar lagi aku menjadi maba. Kasih tips buat maba dong. Buat maba ya, karena kalian baru terus ini memang masa sepenyesuaian. Don't put too much pressure on yourself. Relax aja, jalanin aja. Karena harusnya sih kayak don't need to stress lah ya. Karena masih ada banyak kesempatan di hari kedepannya. Coba aja semua yang kamu mau sebagai maba. Jangan lah itu masa-masa itu. Selagi matkulnya nggak susah-susah. Wow, bentar, ini kok masih banyak sih. Trik agar suka Kimor. Kimor itu kayak puzzle guys. Iya, kayak puzzle. Jadi ini nyambung sini, ini nyambung sini, ini nyambung sini. Ini membuka ring. Ini Oke, mungkin aku jelasin dulu deh. Kimor itu fundamentally Kimor itu dan kayak in general semua reaksi itu involve perubahan pergerakan elektron dari satu ke satu. Jadi pasti kalian harus identifikasi dulu elektronnya sumbernya di mana. Spesies apa yang mempunyai banyak elektron dan spesies apa yang mempunyai dikit elektron. Ya udah, elektronnya berpindah ke situ. Gitu. Nah, dari konsep itu bercabanglah tuh reaksi-reaksi dan possibilitiesnya endless basically. Nah, banyak latihan menurut aku, dan pikirin sebagai puzzle. Kalian selama-kelamaan akan develop insting. Oh, kayaknya elektron ini pindah sini. Walaupun mungkin teorinya udah lupa-lupa, tapi instingnya ada gitu. Hal-hal yang kamu syukuri hari ini. Ada teman sebaik Aska. Dan sebenarnya banyak, semuanya baik guys. Cuman kayak maksudnya humble dan sharing sukses Aska itu jarang banget ketemu di dunia. Dan aku apresiasi banget. Kalau ke KS wajib bisa Korea nggak? Aku datang dan banyak teman aku datang tanpa knowledge bahasa Korea. Dan aku lagi belajar di sini justru. Tim matcha or coffee? Matcha, karena aku anti kopi. Kopi itu terlalu pahit dan aku suka tidur. Aku mendingan tidur guys. Aku udah follow semua media sosial kakak. Thank you. Dan Medium aku. Makasih banyak. Makasih banyak. Maka nonton tour Pure Flow nggak? Mungkin Encore ya. Mungkin Encore-nya Pure Flow aku tontonin. Cuman aku nggak sempet kemarin nonton yang bareng Sandy gitu. Nggak sempet guys. Unfortunate.
Semangatin aku dong, aku lagi butuh dukungan dan doain ya biar cepat keterima kerja, amin. In this economy, amin. Asal gak tahu nggak sih, aku tadi mau beli barang, tadi aku mau beli barang tapi aku tinggal di tokonya, asli malu banget mau ambil lagi. Bangetin aku kerja macet banget, pusing. Yes, di Indonesia memang itulah masalahnya, banyak macet. Yes, aku sebenarnya lagi baca ini sebenarnya aku baca responses di WA channel. Guys, WA channel aku ada di link TikTok, di bio TikTok aku. Silakan join guys. Silakan banget. Monggo. Join ya guys, makasih. Kakak di KAIS itu ada UKM nggak? UKM itu apa? Gak seru kak, soalnya kak Dedi di sekolah aku di sekolah aku habis matwa lanjut kimia tingkat lanjut. Semangat ya. Memang kelas-kelasnya itu susah, tapi ekskul kegiatan mahasiswa. Iya, aku join taekwondo guys. Aku ikut taekwondo, terus aku jadi presiden KAIS, komunitas Indonesia di KAIS. Mike, hari ini aku interview kerja full English, terus 3 jam setelah interview aku email kalau aku diterima. Selamat. Gak nyangka banget kalau aku orang gak pede dengan English, tapi ternyata bisa. Yes guys, kalian do not be afraid to try. You never know what the result is, so don't be afraid to just try. The worst they can say is no. Nggak akan dicaci maki juga kan. Kalau mau belajar ngomong Inggris, pertamanya dipelajari apa dulu? I'm sorry, karena aku belajar Inggris itu dari kecil, kayaknya sistemnya beda. Tapi mungkin yang paling pertama aku suggest untuk belajar Inggris itu mungkin belajar phonetics dulu ya. Misalnya A itu A atau bisa gitu, atau B itu gimana. Karena English itu susahnya di bervariasi phonetics, suara-suara vowelnya, walaupun vowelnya ada 5, buset dah suaranya bisa nggak konsisten gitu. Dan karena itu ya harus familiarize yourself sih, benar-benar kayak dengan kata misalnya ya, through, though, itu mirip-mirip spellingnya tapi pronunciationnya lumayan beda, misalnya gitu. Aku hari ini belajar TBK lagi, Mike, because I'm gap year. Kayak rasanya sedih banget aku lihat temen aku udah keterima di kampus impian, sedangkan aku masih harus belajar. Dan I don't know kebanyakannya bakal gimana. I know how you feel. Aku pernah di posisi itu. Aku sebenarnya gap semester sama kayak Lutfi. Jadi aku pernah di posisi itu. Aku pingin banget ke luar negeri, tapi belum dapet. Tapi akhirnya dapet guys. Kayak don't worry, pasti ada jalan dari Tuhan. Itu aja. Yang penting kamu put in the effort. Dan saran aku ya, selagi belajar UTBK, cari juga scholarship di luar dan persiapkan undak IELTS. Karena kesempatan nggak cuma di negara ini, dunia ini lebih gede daripada cuma Indonesia. I'm just gonna say it right now, guys, please, dunia ini lebih gede dari Indonesia. Banyak banget kesempatan di luar sana yang kalian mungkin nggak akan dapat di Indonesia.
Dan karena itu please lihat keluar juga, nggak cuma di Indonesia. Banyak banget kok scholarships di luar sana. Mau nanya dari kapan aktif taekwondo dan kenapa lebih suka Pumse atau Kyorugi, dan udah nyoba kejuaraan di mana? Aku kalau kalian lihat TikTok dan IG aku ya, aku spesialis Pumse. Juaraan udah lumayan banyak sih. Ikut taekwondo itu udah dari umur 9, jadi udah 10 tahun and counting, karena aku masih lanjutin, dan aku mau lanjut ini selamanya mungkin sih ya. This is actually my birthday and I spent the day with my parents. It was really nice since we haven't spent time together like this in a while. That's sweet. Aku penggemar Cimol, tapi aku tahu saluran kamu dari Cakwe. Semoga kamu di notice ya, aku semut kamu kayak aku support Kafka, Ska dan Us. Yo guys, kita semua champions kita guys. Follow aja WA channelnya. Kebanyakan sih di bio IG ya. Banyakan di IG bionya. Hai Mike, aku Mike Verse dari kamu masih 1K followers. Aku tipikal yang jarang banget isi Q-box dan tanggepin lewat emot. Buat kedepannya aku akan tambah lewat emot ya. Thank you ya for following yang dari Perintis. Dan yang baru juga yang disapu angin maha dahsyat Oxford. Welcome juga new Mike Verse. Selamat bergabung dari channelnya Aska. Makasih banget udah join ya. Hai Mike, aku suka banget sama kamu. I keep rooting for you. I'm from Malaysia. Wih gila, ada yang dari Malaysia guys. Ada go international, Mike Verse go international. Aku bangga sih. Bangga banget aku bisa di posisi ini, bisa di recognize sampai ke Malaysia gitu. Hebat kayak aku bener-bener gak expect aku segininya. Makasih banget kalian. Malaysian here too. Wow guys, thank you ya, thank you so much for following me. I hope you guys enjoy my yap and my contents. Wow, halo guys. Thank you so much for your support. Halo Mike, I've been here since you had about 900 followers I think. Mau yaping dikit, aku akhirnya ketip PTN setelah tahun lalu ketolak sana sini dan memutuskan untuk gap year. Bukan dream univku sebenarnya, tapi semoga aku survive. Selamat ya. Selamat guys. Aku lagi seneng banget karena IPK semester ini naik. Beneran gak nyangka sih, karena aku semester ini berat banget. Seperti kira PK aku bakal turun, ternyata malah naik. Ya, so the little story. Semester lalu itu aku juga lumayan berat, 22 kredit juga. Dan aku pikir IPK aku kan di bawah 4. Ternyata belum. Belum waktunya IPK aku turun bawah 4. Aku masih bisa jujur kayak jadi IPK aku itu stabil gitu loh. I'm so glad, I'm so happy. Semester seberat itu aku bisa melalui dengan IPK yang lumayan tinggi gitu. Dan banyak aktivitas juga gitu. Jadi aku nggak cuma belajar tentunya guys. Dan itu aku bangga banget. Jadi be proud of yourself. Kalian. Semangat pejuang kuliah. Kadang-kadang ada semester yang susah, tapi kalian bisa survive.
Kayu di Kais full Korea apa enggak? Aku full English guys, bukan full Korea justru. Jangan don't mix it up, sebenarnya aku full English guys. Kalau udah belajar bahasa Inggris, nanti kalau latihan listening pakai Voice of Champions ya. Like, justru Voice of Champions itu aku cara ngingetnya itu aku inget banget ada yang aksen Korea sama aksen Jepang sama banyak juga yang aksen Prancis. Bukan Inggris. Itu jauh banget dari Inggris guys. Michael, saudaraku yang Hanggu Saram lagi balik ke Indo. Aku pusing mau ajak kemana, jalan-jalan kemana guys. Kalau justru banyak sih di Indo. Suruh dia kulineran. Apalagi yang kayak sup-sup kayak soto gitu. Menurut aku akan cocok banget sama lidah orang Korea yang juga banyak makan kayak jjigae gitu. Yeah, that's my recommendation. Halo Kak, boleh kasih cerita? Dari kemarin aku capek banget jujur, padahal kerjaanku tuh nggak banyak tapi kayak capek banget. Udah sih gitu aja ceritanya. Sama jaga kesehatan yang semangat terus. Thank you. Iya, kadang-kadang ada lah ya. Mungkin dari kepikiran gitu. Makanya jangan overthinking guys. Memang membebankan kepala banget. Makasih ya Mike udah bilang pacarku in brackets Aska humble. Dia emang keren banget kok Mas ya udah muji pacarku. Halu lu. Iya, Laju sangat cakep. Ingat tengah rap tadi. Ya memang kalau baca itu aku cepat bacanya. Michael di situ udah jam berapa? Guys, aku di Indo guys, please. Song recommendation for today ya mungkin. Today banget. Oceans and Engines by Nicki. Agak depresi, tapi kadang-kadang memang ada hari kayak gitu ya guys. Dulu pas ke Korea bahasanya berapa lama atau memang sudah bisa bahasanya? Guys, aku ke Korea itu zero Korean. Aku nggak tahu, aku cuma tahu mungkin frasa-frasa dari K-pop itu, tapi aku nggak bisa ngomong. Nah itu aku mulai belajar itu dari KAIS, itu ada kelasnya, tapi kelasnya itu cuma sampai conversational Korean gitu, nggak sampai tinggi sampai akademik gitu. Nah sekarang aku belajar otodidak dari aku sendiri pakai buku, terus aku nonton reality show gitu. Dari situlah aku belajar kosakata. Very good question. Tegek fave kamu apa Kak? Bener gak sih? Iya bener. Tegek. Atau lebih general, Pumse favorit aku. Yang aku udah belajar, Keumgang itu sangat-sangat apa ya? Unik. Dia ada gini. Tapi kan aku tunjukin deh. Kalau kalian yang belum, silakan nonton Reels atau TikTok Keumgang aku. Aku udah upload, itu Pumse aku yang pertama aku upload. Karena tag-nya bagus banget. I love Keumgang. Intinya dia ada gerakan kayak gini kan. Yang tahan saat 1, 2, 3, 4, 5. Itu sangat-sangat it's really cool to me. Dan I'm so glad I can do it. Dan kalau Pumse yang gue belum nonton, aku belum pernah cobain, tapi aku udah tahu itu yang paling aku suka JT itu Tegek dan 6 kalau nggak salah. Dan dia ada kayak gerakan, dia
pas kihapnya ya itu kayak shoutnya dia kayak ini terus kayak pukul gitu ini itu it's really cool. JT is so cool. I love JT tapi belum sempet belajar dan kayaknya akan susah karena itu dan 6 Pumse dan 6 jadi kayaknya susah sih tapi ya itu those are my favorite Pumse. I love nerding out about Pumse guys. Makasih udah memberikan aku tempat untuk nerd out tentang Pumse. Walaupun kalian mungkin gak mempraktekkan juga. Bias eyelid Wonhee. Kalian kalau lihat reels aku atau TikTok aku yang ke konser eyelid itu di akhirnya aku taruhin klip Wonhee yang lagi imut gini kayak gini. Aduh anjir. kalau aku yang ngelakuin kayaknya kalian live deh. Tapi ya aku bisa lihat Wonhee ngelakuin itu secara langsung, it's so cute. Kangen. Banyak ada culture shock nggak waktu di kuliah KAIS atau Korea in general? Culture shock. Probably kayak belajarnya niat-niat banget dan terlalu niat untuk aku. Culture belajarnya itu astaga pusing. Kayak ngeliatin orang nggak tidur lah, begadang lah. Mendingan kayak Evan ya, jangan begadang guys, jangan kayak Jordan, Alia, Bunaya begadang, jangan kayak Aska yang kampanye malam. Mendingan kayak Evan, Nashwa, Gita dan Uus tidur guys, tidur, nggak usah pusing. Aku disuruh coach, aku ikut turnamen volley besok mainnya, semangatin aku Priska langsung menang nanti. Amin mah menang. Aku lagi ikut lomba cerpen, semangat. Dari dulu aku sebenarnya nggak suka nulis cerpen. Aku nulisnya kan dulu bahasa Inggris doang ya. Dan aku kalau narrative gitu jujur jelek banget. Nilai naratif aku jelek banget. Terus aku nggak bisa nulis cerita. Tapi aku bisa nulis kayak magazine gitu, aku lumayan suka juga gitu. Nama fans aku, oh ya, ada yang namanya fans aku. Mike nanya nama fans. Mike Wondo itu nama channel. Mike First. Selamat new Mike First. Okay, that's all guys. Yay, kita nge-clear chat. Oh guys, makasih ya guys udah yang kalian yang udah nonton. Kalian menyaksikan aku mendapat 5k followers. Aku mencapai 5k followers di WA channel. Makasih guys, makasih banyak. I will continue updating. Yang pastinya nggak akan menjadi cerita rakyat. Suka kumpul-kumpul nggak mahasiswa Indo di Korea? Yes, sering banget kumpul. Teman-teman aku yang paling dekat di Korea itu teman-teman yang dari Indo juga. Dan ya, fun fact, aku sebenarnya bahasa Indonya nggak sebagus ini. Dan sekarang aku lebih bagus karena banyak ngomong sama orang Indo di Korea.
pernah dikira orang Korea asli nggak dikasih? Iya, as I've said many times, aku disamperin pakai bahasa Korea. Sekolahnya dulu Interka atau gimana? Yes, aku dulu sekolah Inter, aku itu pakai kurikulum Cambridge dan pakai bahasa Inggris full. Jadi udah terbiasa. Tapi untungnya aku nggak completely lost my grip on Indonesian. Aku mau cerita sedikit ya, something that I have in mind. Sepertinya negara kita atau kayak lingkungan kita, aku nggak tahu ini Jakarta, spesifik ke Jakarta atau enggak, tapi sepertinya kita itu terlalu glorify, menjunjung tinggi Inggris. Kalau kalian sadar, setidaknya yang berkuliah di yang hidup di Jakarta atau mungkin yang tempat-tempat vibes minimalistic, modern, itu selalu bannernya, slogannya itu pakai bahasa Inggris. Jujur, aku sedih lihat. Walaupun Inggris itu penting untuk kita, tapi kayaknya kita terlalu menjunjung tinggi bahasa Inggris di dalam Indonesia. Kayaknya aku mau nulis artikel tentang itu. Kalian menurut kalian gimana, guys? Karena aku sedih juga ngeliat bahasa Indonesia luntur. Kenapa pakai Inggris? Marketing, kenapa marketing di Indonesia pakai Inggris? Sedih aku lihatnya. Ya aku setuju kita harus belajar bahasa Inggris. Aku setuju banget. Karena itu kita membuka opportunity untuk kita sendiri. Tapi kenapa marketing kita itu pakai bahasa Inggris? Itu sedih banget aku. Aku sebagai orang yang dulunya nggak terlalu bisa bahasa Indonesia. Seakan-akan bahasa Inggris lebih eksklusif daripada bahasa Indo. Lebih mahal, lebih terkesan bagus. Biar keren, nah itu di situ letak masalahnya. Biar keren, kita ada persepsi bahwa bahasa Inggris itu keren. Padahal itu sebagai bahasa pemersatu dunia sekarang. Keren enggak, itu persepsi kita. Dan ini suatu isu, guys. Ini menurut aku serius. Karena kalau diteruskan, bahasa Indonesia yang kita udah diajarkan turun-temurun, ya lama-kelamaan luntur. Karena bahasa asing dianggap lebih mahal. Bahasa asing dianggap lebih spesial. Ya, gitulah. Sedikit rant, dan itu satu artikel yang aku paling mau diskusi tentang. Aku bukan bermaksud nggak suka bahasa Inggris. Aku aja pakai bahasa Inggris. Nah, ya sih bener, tapi jujur kadang juga bingung kalau harus baca menu pakai bahasa Inggris. Kan nggak semua masyarakat kita fasih bahasa Inggris ya. Karena memang bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Terus kenapa menu-menu dipakai bahasa Inggris? Billboard pakai bahasa Inggris, slogan bahasa Inggris, nama restoran, tempat pakai bahasa Inggris. Nggak bagus untuk kelestarian budaya kita. Gitu aja sih. Dan aku mau riset tentang itu. Nanti artikelnya keluar. Amin. Kalau mengumpulkan motivasi.
Happy birthday Flora. Selamat ya, selamat ulang tahun. Tapi waktu kecil ikut les apa aja? Waktu SD aku pernah ikut ikut les bahasa Mandarin, ikut les matematika, piano, taekwondo, itu dari kecil. Ini 2 yang aku masih terusin sampai sekarang. Terus aku pernah ikut gymnastics. Gymnastics sebenarnya untuk mensupport taekwondo aku. Kan taekwondo banyak triknya ya. Pernah ikut renang, itu sampai SMA sih. Renang sampai SMA. Ya, gitu aja sih. Terus aku udah nggak les matematika pas SMP. Aku udah nggak les Mandarin pas SMP juga. Sisanya aku masih terusin taekwondo, gymnastics, renang, piano. Eventually gymnastics SMA aku udah nggak lanjut. Apa lagi ya? Terus renang sampai SMA akhir, terus udah nggak lanjut gitu. KS pilih SKS atau ditentuin paket tiap semester atau aku pilih sendiri. Di Korea itu freedom guys, pilih sendiri. Ada pros and cons-nya sih. Prosnya kita ada freedom, kita bisa pilih apa yang kita mau belajar. Cons, stres ngurusin jadwal, especially aku udah double major. Jadi kesimpulannya kalau restoran itu emang pasarnya orang have Kak, makanya pakai bahasa Inggris. Nah, itu bukan kesimpulan, itu justru preface, itu justru landasan kita. Kenapa orang Inggris bahasa Inggris diasosiasi dengan orang have? Oke, itu terjawab karena orang have itu mempunyai uang untuk mulai belajar dan fasih bahasa Inggris. Tapi ini menjadi problem ketika Inggris itu dipakai di mana-mana sebagai marketing. Pun menurut aku sebagai marketing tool itu jadi suatu isu menurut aku. Ini tidak terjadi di Korea guys. By the way, ini aku baru sadar karena ini tidak terjadi di Korea, dimana walaupun mereka banyak bahasa serapan dari Inggris, ngambil kata dari Inggris, itu mereka tetap mempertahankan Hangul mereka. Setidaknya warga mereka bisa baca, walaupun katanya serapan bahasa Inggris. Dan sebenarnya banyak banget menu itu serapan bahasa Inggris. Dan menurut aku juga problem sih, karena warga negaranya tidak familiar, justru lebih asing dengan bahasa Inggris daripada kita. Tapi setidaknya ditulis dalam Hangul. Dan dari situ aku baru sadar kenapa kita sangat menjunjungkan tinggi Inggris sebagai marketing tool. Dan kayaknya bukan cuma marketing tool sih. Ya, walaupun ya memang benar untuk mempush orang untuk belajar bahasa Inggris. Kadang-kadang sampai hilang bahasa Indonesia. Dan ini tuh jujur agak sedih. Tapi itu sih, English sebagai marketing tool di Indonesia, di spesifik mungkin Jakarta ya, mungkin Jakarta.
Oke guys, mungkin 9:55 aku cabut dulu ya guys. Masih ada kesibukan lain. Tapi di Indo yang lebih hilang bahasa daerahnya, bahasa Indo masih. Nah, sebenarnya iya sih, ini polemik sih, benar-benar itu juga worth it untuk didiskusi. Gimana ya? Kita nggak bisa standarisasi bahasa daerah juga, karena bahasa daerah tidak dipelajari oleh seluruh rakyat Indonesia. Especially aku ya sebagai turis domestik ya, aku pasti lebih gampang pakai bahasa Indonesia daripada bahasa daerah loh. Biar nggak merasa kayak luar negeri, harus pakai translate app gitu untuk pindah kota doang. Ya menurut aku wajar sih, wajar, tapi harus ada juga effort untuk melestarikan. Misalnya aku baca channelnya Agatha. Nah ya itu dia sering banget pakai bahasa Jawa, atau kayak Kak Maxwell sering banget pakai bahasa Jawa yang kadang aku nggak ngerti, tapi nggak apa-apa karena itu melestarikan bahasa daerah. Nah masalahnya bahasa Jawa itu ya karena dipakai banyak orang, jadi bisa dipakai untuk berkomunikasi antar misalnya ya cast COC dengan fans, karena masih ada jumlah orang signifikan yang bisa menggunakan bahasa Jawa. Lain halnya dengan bahasa daerah lain. Nah itu butuh effort dari kita sendiri untuk melestarikan bahasa daerahnya dengan masih diajarin ke anak. Itu paling gampang untuk melestarikan suatu bahasa, itu diajarin ke anak. Nah bahasa daerah harusnya di SD ada pelajarannya, tapi beberapa sekolah udah hilang karena kurikulum. Nah itulah kita harus, kalau pemerintah tidak effort untuk melestarikan bahasa, ya udah itu kan tanggung jawab kita gitu loh. Kalau di internasional waktu SMP SMA itu masih beasiswa. Oke. SMP aku nggak pakai beasiswa. SMA itu aku ranking 1. Puji Tuhan kayak valedictorian, kayak K gitu. Tapi pas SMP, nah jadi aku dapat beasiswa dari sekolahnya. Puji Tuhan. Oke guys, sekian dulu dari aku. Makasih guys, makasih banyak untuk waktunya kalian di malam hari ini. See you again soon. Bye bye guys. Bye.